semua, kali ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi yaitu tentang ekonomi yang berjudul Badan Usaha dalam Perekonomian. Nah, pernahkah kalian mendengar istilah seperti PT, CV, atau BUMN? Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih bedanya? Atau kenapa ada perusahaan milik negara, swasta, bahkan perorangan di Indonesia? Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai tentang bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia. Setiap badan usaha memiliki struktur dan tujuan yang berbeda. Ada yang berorientasi pada keuntungan, ada juga yang lebih fokus pada kesejahteraan anggotanya. Tapi, satu hal yang pasti, semua badan usaha ini memainkan peran penting dalam menggerakkan perekonomian negara kita. Di video ini kita akan membahas jenis-jenis badan usaha seperti badan usaha milik negara atau disebut BUMN. Ada juga badan usaha milik swasta atau disebut BUMS dan yang lainnya. Kita juga akan melihat contoh nyata bagaimana mereka beroperasi dan memberikan dampak bagi masyarakat. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikuti pembahasan kita karena ini akan sangat bermanfaat untuk memahami dunia bisnis di Indonesia. Berikut adalah bentuk badan usaha di Indonesia. Yang pertama ada BUMN, yaitu badan usaha milik negara. Kemudian ada BUMD, badan usaha milik daerah. Kemudian yang terakhir ada BUMS, yaitu badan usaha milik swasta. BUMN atau badan usaha milik negara adalah badan usaha yang dimiliki sepenuhnya atau sebagian besar oleh pemerintah di Indonesia. Nah, tujuannya yaitu menyediakan barang dan jasa yang penting bagi masyarakat dan negara serta memberikan kontribusi pada perekonomian negara. Nah, contohnya perseroan atau PT berorientasi pada keuntungan. Yang contohnya PT Pertamina mengelola sumber daya alam khususnya minyak dan gas bumi. Serta ada PT PLN atau Persero yang menyediakan listrik untuk seluruh Indonesia. Kemudian ada PT Bank Negara Indonesia atau BNI, di mana bank pemerintahan yang menyediakan layanan perbankan. Kemudian ada juga Perum, yaitu yang berorientasi pada pelayanan publik, contohnya Perum Pegadaian. Nah, untuk lebih jelas lagi, berikut akan ditampilkan beberapa gambar dari contoh tersebut. Nah, yang pertama ada Pertamina atau disebut dengan PT Pertamina Persero, adalah perusahaan milik negara Indonesia yang bergerak di bidang energi, khususnya minyak gas, bumi, dan energi baru terbarukan. Sebagai badan usaha milik negara atau BUMN, Pertamina berperan penting dalam menjaga ketahanan energi nasional dengan memastikan pasokan energi yang cukup, berkelanjutan, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, sejarah singkat dari Pertamina ini berdiri pada 10 Desember 1957 dengan nama awal Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara atau disebut Permina.
Pada tahun 1968, Permina bergabung dengan Pertamin sehingga terbentuklah Pertamina. Sejak saat itu, Pertamina terus berkembang menjadi salah satu perusahaan energi terbesar di Asia Tenggara. Nah, bidang usaha utamanya yaitu yang pertama ada eksplorasi dan produksi. Pertamina ini melakukan eksplorasi minyak dan gas di berbagai wilayah Indonesia dan luar negeri. Kemudian ada pengolahan, kemudian mengoperasikan kilang minyak untuk menjadi minyak mentah di berbagai produk seperti bensin, solar, aftur, dan lainnya. Kemudian distribusi dan pemasarannya, memastikan ketersediaan bahan bakar di seluruh Indonesia melalui SPBU. Yang keempat, ada energi baru yang terbarukan, yang artinya mengembangkan energi alternatif seperti panas bumi, bioenergi, dan baterai kendaraan listrik. Nah, peran strategis dari Pertamina ini berperan sebagai penggerak perekonomian nasional, menyediakan energi bagi industri, transportasi, dan rumah tangga. Mereka juga berkontribusi besar pada pendapatan negara melalui dividen dan pajak. Inovasi dan berkelanjutannya, Pertamina terus berinovasi dalam mengembangkan energi ramah lingkungan. Program-program seperti pengembangan biodiesel atau B30 dan eksplorasi energi gas bumi menunjukkan komitmen Pertamina terhadap transisi energi yang lebih hijau. Nah, visi dan misinya, visi menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia, kemudian visinya menyediakan energi yang berkelanjutan untuk mendukung pembangunan Indonesia. Pertamina juga aktif dalam tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR melalui program pendidikan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan. Nah, yang kedua ada Bank BNI atau Bank Negara Indonesia. Nah, Bank BNI adalah salah satu badan usaha milik negara atau BUMN di sektor perbankan yang berperan penting dalam menyediakan layanan keuangan di Indonesia. Nah, Bank BNI ini didirikan pada 5 Juli 1946. BNI merupakan bank pertama yang didirikan oleh pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan, sehingga sering disebut bank nasional pertama di Indonesia. Nah, sejarah singkatnya, BNI lahir sebagai bagian dari upaya membangun perekonomian Indonesia yang baru merdeka. Awalnya bank ini berfungsi sebagai bank sentral, tetapi pada tahun 1955 perannya diubah menjadi bank komersial. Sejak saat itu, BNI terus tumbuh dan berkembang menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia. Produk dan layanan dari Bank BNI yaitu ada perbankan retail, yaitu tabungan dan giro, produk seperti tabungan BNI Taplus, BNI Taplus Muda, dan BNI Taplus Bisnis. Kemudian ada deposito, yaitu menyediakan berbagai pilihan deposito berjangka dengan suku bunga yang kompetitif. Kemudian ada juga perbankan korporasi, yaitu menyediakan layanan keuangan untuk perusahaan besar seperti pinjaman modal kerja, investasi, dan layanan pre-research.
Produk dan layanan dari Bank BNI yaitu yang pertama perbankan retail, artinya tabungan dan giro. Produk seperti tabungan BNI Taplus, BNI Taplus Muda, dan BNI Taplus Bisnis. Kemudian ada deposito, yaitu menyediakan berbagai pilihan deposito berjangka dengan suku bunga yang kompetitif. Kemudian ada perbankan korporasi, yaitu menyediakan layanan keuangan seperti itu BNI memiliki cabang di luar negeri seperti di Singapura, Tokyo, New York, dan London yang mendukung kegiatan perdagangan internasional. Kemudian layanan digitalnya ada BNI Mobile Banking, yaitu aplikasi yang memudahkan nasabah melakukan transaksi secara online. Kemudian BNI Internet Banking, yaitu layanan internet banking untuk memudahkan transaksi keuangan. Yang kelima ada kartu kredit dan debit, yaitu menyediakan berbagai jenis kartu kredit dan debit dengan berbagai program promosi dan cashback. Kemudian yang keenam ada pembiayaan UMKM. Nah, BNI mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau disebut UMKM melalui berbagai program kredit usaha rakyat atau disebut KUR. Jadi peran strategis sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, Bank BNI berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terutama melalui pembiayaan UMKM, infrastruktur, dan perdagangan internasional. Inovasi dan keberlanjutannya, BNI terus berinovasi dengan mengembangkan layanan perbankan digital untuk memenuhi kebutuhan nasabah di era digital ini. Nah, selain itu, BNI juga berkomitmen pada program keberlanjutan dengan mendukung pembiayaan hijau dan tanggung jawab sosial perusahaan atau disebut dengan CSR dalam bidang pendidikan, lingkungan, dan kesehatan. Nah, selain berkomitmen dalam CSR, Bank BNI juga mempunyai visi dan misinya. Yang pertama, visinya menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam layanan dan kinerja. Kemudian, yang kedua, misinya memberikan layanan prima dan solusi keuangan yang inovatif untuk semua nasabah. Jadi, Bank BNI tidak hanya menjadi simbol kekuatan ekonomi nasional, tetapi juga terus berkontribusi dalam pembangunan Indonesia melalui berbagai inisiatif yang mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian contoh lainnya ada Pegadaian. Pegadaian adalah salah satu badan usaha milik negara atau BUMN di Indonesia yang bergerak di bidang pembiayaan berbasis gadai, pinjaman mikro, serta jasa keuangan lainnya. Nah, Pegadaian ini memiliki peran penting dalam memberikan solusi keuangan cepat, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai dengan jaminan barang berharga. Sejarah singkat dari Pegadaian yaitu didirikan pada tanggal 1 April 1901 oleh pemerintah Hindia Belanda. Awalnya, Pegadaian berfungsi sebagai lembaga untuk memberikan pinjaman dengan sistem gadai. Namun, setelah kemerdekaan Indonesia, Pegadaian diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan terus berkembang hingga menjadi salah satu BUMN terkemuka. Nah, layanan utama dari Pegadaian yang pertama gadai konvensional, KCA atau kredit cepat aman. Nah, layanan
layanan pinjaman tunai dengan jaminan barang berharga seperti emas, perhiasan, elektronik, atau kendaraan. Pinjaman ini diberikan secara cepat dan aman. Kemudian ada gadai syariah atau RAHN. Nah, sistem gadai berbasis prinsip syariah yang sesuai dengan hukum Islam. Proses dan prinsipnya transparan tanpa riba. Kemudian yang ketiga ada pinjaman mikro, yaitu memberikan pinjaman tanpa jaminan khusus untuk pelaku UMKM guna untuk membantu permodalan usaha kecil. Kemudian yang keempat ada pembiayaan emas, yaitu layanan pembelian emas secara cicilan di mana nasabah dapat membeli emas dengan pembayaran bertahap. Kemudian yang kelima ada jasa tabungan dan investasi, yaitu ada tabungan emas dan jual beli emas. Kemudian yang keenam ada layanan lainnya, yaitu gadai kendaraan, pinjaman dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor, serta gadai sertifikat, yaitu pinjaman dengan jaminan sertifikat tanah atau bangunan. Visi dan misi dari Pegadaian, yaitu yang pertama, visinya menjadi the most valuable financial company Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama. Kemudian misinya memberikan solusi keuangan yang inklusif dan menguntungkan bagi masyarakat melalui jasa gadai, pembiayaan, serta layanan keuangan lainnya. Jadi, Pegadaian telah menjadi solusi keuangan yang tercapai bagi masyarakat Indonesia selama lebih dari 1 abad. Nah, terutama dalam membantu masyarakat untuk mengatasi kebutuhan dana mendesak dengan cara yang aman dan transparan. Nah, baik anak-anak, di sini ada bagian kedua, yaitu BUMD. Apa sih itu BUMD? BUMD adalah badan usaha milik daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, atau kota. Tujuan-tujuan BUMD untuk memberikan layanan publik dan mendukung perekonomian daerah. Dan di sini juga ada bentuk dari BUMD. Yang pertama, perseroan terbatas daerah atau PTD seperti bank daerah. Yang kedua, perusahaan daerah atau PD seperti PDAM yang menyediakan air bersih. Contoh-contoh BUMD. Yang pertama, PDAM atau perusahaan daerah air minum, yang artinya mengelola penyediaan air bersih di daerah. Yang kedua, ada Bank Pembangunan Daerah atau BPD, yang artinya menyediakan layanan perbankan di tingkat daerah. Dan yang terakhir, ada perusahaan daerah pariwisata, yang artinya mengelola sektor pariwisata daerah. Berikut contoh yang pertama, ada PDAM. Nah, pengertian dari PDAM yaitu perusahaan daerah air minum adalah badan usaha milik pemerintah daerah yang bertugas menyediakan air bersih bagi masyarakat. Nah, perusahaan ini beroperasi dengan tujuan memberikan layanan air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat. Nah, sejarah singkat PDAM. PDAM itu mulai berkembang di Indonesia sejak era kolonial Belanda. Nah, ketika layanan air bersih hanya tersedia di kota-kota besar. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah daerah mulai mendirikan PDAM untuk memperluas akses air bersih. Seiring berjalannya waktu, PDAM mengalami modernisasi dalam sistem pengolahan dan distribusi air untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang meningkat.
Tugas dan fungsi dari PDAM yaitu yang pertama pengelolaan sumber daya air seperti sungai, mata air, dan sumur untuk memastikan ketersediaan air. Kemudian yang kedua ada pengolahan air, yaitu mengolah air mentah menjadi air layak minum sesuai standar kesehatan. Nah, yang ketiga ada distribusi air, yaitu menyalurkan air bersih ke rumah tangga, industri, dan fasilitas umum. Nah, yang keempat ada pemeliharaan infrastruktur, yaitu memelihara dan memperbaiki jaringan pipa, instalasi pengolahan, dan reservoir. Kemudian yang kelima pelayanan pelanggan, yaitu memberikan layanan administrasi seperti pemasangan sambungan baru, perbaikan, dan pengaduan pelanggan. Nah, berikut ada visi PDAM, yaitu mewujudkan layanan air bersih yang berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Nah, misinya yaitu menyediakan air bersih yang memenuhi standar kesehatan, kemudian meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dan distribusi, kemudian memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan, melakukan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumber air. Nah, contoh berikutnya ada BPD. Nah, pengertian dari BPD adalah lembaga perwakilan yang ada di tingkat desa dan berfungsi sebagai mitra pemerintah desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Nah, BPD memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa dan menjaga agar pembangunan desa berjalan sesuai kebutuhan warga. Nah, sejarah singkatnya, BPD diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Sebelum dikenal sebagai BPD, lembaga ini dikenal dengan Lembaga Musyawarah Desa. Reformasi sistem pemerintahan desa membawa perubahan dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan desa. Tugas dan fungsi dari BPD yaitu menyusun dan menetapkan peraturan desa. Bersama kepala desa, BPD merancang peraturan desa yang mengatur kehidupan masyarakat. Kemudian, yang kedua menampung dan menyalurkan aspirasi, yaitu BPD menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat terkait kebijakan desa. Kemudian, yang ketiga mengawasi kinerja pemerintah desa, yang artinya memastikan kepala desa menjalankan tugas sesuai dengan peraturan dan kepentingan masyarakat. Nah, yang keempat ada menyelenggarakan musyawarah desa, yaitu mengadakan musyawarah untuk membahas hal-hal penting seperti pembangunan, anggaran, dan peraturan desa. Nah, selain itu, BPD juga mempunyai visi yaitu mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat. Nah, misi dari BPD yaitu menggali dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa secara demokratis, kemudian mendorong partisipasi aktif,
dan pembangunan desa. Kemudian, ada mengawasi penggunaan anggaran desa agar sesuai dengan peraturan. Lalu, meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan desa. Kemudian, yang terakhir, mendukung terciptanya kerjasama yang harmonis antara masyarakat dan pemerintahan desa. Jadi, BPD berfungsi sebagai jembatan antara pemerintahan desa dan masyarakat. Baik anak-anak, di sini kita akan menjelaskan tentang BUMS. Jadi BUMS itu adalah badan usaha milik swasta. Yang dimana badan usaha milik swasta itu adalah badan usaha yang dimiliki oleh individu atau pihak swasta. Yang dimana tujuannya untuk menghasilkan keuntungan dan menyediakan barang atau jasa untuk masyarakat. Di sini ada juga bentuk dan contoh dari BUMS. Ada beberapa bentuk. Yang pertama, perseroan terbatas atau PT. Contohnya seperti Unilever Indonesia, Astra Internasional. Yang kedua ada persekutuan komoditer atau CV. Contohnya usaha kecil atau menengah. Yang ketiga ada firma. Contohnya usaha dengan 2 orang atau lebih yang bertanggung jawab penuh. Nah, contoh yang pertama ada Unilever, yaitu perusahaan multinasional yang memproduksi barang konsumsi seperti kebutuhan rumah tangga, perawatan tubuh, dan juga makanan. Nah, sejarah singkatnya didirikan pada tahun 1929 dari mergerin Univ atau Belanda dan Level Brothers atau Inggris. Nah, di Indonesia itu beroperasi sejak tahun 1933. Tugas dan fungsinya yaitu memproduksi barang kebutuhan sehari-hari dan inovasi produk baru, ada pemasaran distribusi global, dan tanggung jawab sosial, serta menerapkan bisnis berkelanjutan. Visi dari Unilever yaitu menciptakan kehidupan yang lebih baik di setiap harinya. Kemudian ada misinya yaitu memberikan produk berkualitas, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, merek yang pertama ada Dove, kemudian ada Pepsodent, lalu Rinso, ada juga perasa makanan seperti Royco, Lifebuoy, serta yang terakhir ada Bangu. Kemudian contoh kedua ada Astra. Pengertian dari Astra yaitu perusahaan konglomerat di Indonesia yang bergerak di berbagai sektor seperti otomotif, agribisnis, jasa keuangan, alat berat, teknologi informasi, dan infrastruktur. Tugas dan fungsi dari Astra yang pertama otomotif, yaitu distribusi dan produksi kendaraan bermotor. Kemudian jasa keuangan, penyediaan layanan pembiayaan, asuransi, dan perbankan. Kemudian ada agribisnis, yaitu pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Yang keempat ada alat berat, yaitu pemasaran alat berat dan jasa pertambangan. Kemudian yang terakhir infrastruktur, yaitu pembangunan jalan tol, energi, dan logistik. Nah, visi dari Astra yaitu menjadi perusahaan yang bermanfaat bagi bangsa. Lalu ada misinya yaitu mengembangkan bisnis yang berkelanjutan, memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan, dan berkontribusi pada pembangunan bangsa.
Merek terkenal dari Astra ini yaitu ada Toyota, Daihatsu, Honda, seperti sepeda motor. Nah, contoh berikutnya ada CV Indaco Trading Choi atau PT Indaco Trading Choi adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi dan penjualan sepeda motor Honda yang berada di wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Perusahaan ini merupakan Mindel Honda yang telah berkembang pesat sejak didirikan. Sejarah singkatnya, Indaco Trading didirikan pada tahun 1966 dengan nama Indaco, yang merupakan singkatan dari industri dan komersil. Awalnya bergerak di bidang otomotif seperti mobil, sepeda motor, generator listrik, dan mesin speedboat. Tapi pada tahun 1971, perusahaan ini bekerja sama dengan Honda, yaitu di Jepang, dan Johnson di Singapura. Nah, dan sejak saat itu menjadi main dealer sepeda motor Honda di wilayah Sumatera Utara, serta distributor suku cadang resmi Honda untuk wilayah Sumatera dan Aceh. Jadi, seiring waktu, Indaco Trading memperluas jaringan penjualannya dengan memiliki lebih dari 100 dealer, 136 bengkel ahas, dan 414 toko spare part. Visi dan misinya yaitu visinya menjadi main dealer sepeda motor Honda yang dikagumi di Indonesia dengan kontribusi positif terhadap lingkungan. Nah, misinya memberikan nilai lebih bagi seluruh stakeholders sepeda motor Honda, menjadi perusahaan yang selalu menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan mitra bisnis, dan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga kesimpulannya, CV Indaco Trading Choi merupakan salah satu pemain utama di industri otomotif Indonesia, khususnya di daerah Sumatera Utara dan Aceh. Kemudian, contoh yang ketiga ada Telkomsel. Nah, pengertian dari Telkomsel adalah penyedia layanan telekomunikasi seluler terbesar di Indonesia, yang merupakan anak perusahaan dari PT Telekomunikasi Indonesia atau TBK atau Telkom. Nah, Telkomsel ini menyediakan berbagai layanan seluler untuk memenuhi kebutuhan komunikasi masyarakat Indonesia. Visi dan misi dari Telkomsel ini, visinya menjadi perusahaan digital terkemuka yang memberdayakan setiap individu, bisnis, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Kemudian, misinya menyediakan layanan yang menghubungkan pelanggan dengan kualitas terbaik dan memberikan solusi digital yang inovatif untuk berbagai sektor, serta yang terakhir menciptakan dampak positif melalui teknologi bagi masyarakat dan ekonomi. Sehingga Telkomsel telah menjadi bagian integral dari dunia telekomunikasi Indonesia dengan menyediakan layanan komunikasi seluler yang handal dan layanan digital inovatif. Perusahaan ini terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk memenuhi kebutuhan komunikasi yang terus berubah, dengan fokus pada pengembangan layanan digital yang mendukung transformasi digital Indonesia. Baik anak-anak, kalian sudah tahu pengertian BUMN kan? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa sih ciri-ciri BUMN? Nah, BUMN itu memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, yaitu kepemilikan oleh negara. Apa sih yang dimaksud kepemilikan oleh negara?
Nah, BUMN ini dimiliki sepenuhnya atau sebagian besar sahamnya oleh pemerintah, baik itu pusat maupun daerah. Yang kedua, modal berasal dari negara. Modal awal BUMN berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau sering disebut APBN, atau juga bersumber dari negara lainnya. Yang ketiga, pelayanan publik dan keuntungan. Selain mengejar keuntungan, BUMN juga bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam sektor-sektor penting. Yang keempat, kontrol dan pengawasan oleh pemerintah, yang dimana pemerintah memiliki kewenangan dalam mengelola, mengontrol, dan mengawasi operasional BUMN. Yang kelima, mengelola sektor vital. BUMN beroperasi dalam bidang-bidang strategis seperti energi, transportasi, dan telekomunikasi yang berpengaruh pada hajat hidup orang banyak. Yang keenam, berperan dalam ekonomi nasional, yang dimana BUMN berkontribusi pada pembangunan ekonomi, stabilitas nasional, dan menciptakan lapangan kerja. Yang ketujuh, berstatus badan hukum, di mana BUMN adalah entitas resmi yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur oleh undang-undang. Yang kedelapan, pembagian laba kepada negara. Sebagian keuntungan BUMN disetor ke kas negara untuk mendukung pembiayaan publik. Nah, yang terakhir, karyawan sebagai pegawai BUMN. Karyawan BUMN bukanlah pegawai negeri sipil atau PNS, tetapi status mereka diatur sesuai ketentuan perusahaan. Berikut ada ciri-ciri dari BUMS. Nah, yang pertama dimiliki oleh pihak swasta. Kemudian modalnya berasal dari swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang artinya bahwa sumber dana yang digunakan untuk menjalankan atau mendirikan suatu usaha yaitu berasal dari pihak swasta, bukan dari pemerintah. Kemudian yang ketiga ada berorientasi pada keuntungan. Nah, yang artinya fokus utama dari suatu usaha atau kegiatan adalah mendapatkan laba atau keuntungan finansial. Yang keempat, pengelolaan bersifat independen tanpa campur tangan pemerintah. Yang kelima, resiko usaha ditanggung oleh pemilik modal. Dan yang keenam, berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung ekonomi. Yang ketujuh, memiliki berbagai bentuk seperti PT, CV, firma, dan koperasi. Yang terakhir, fleksibel dalam pengambilan keputusan bisnis. Anak-anak, di sini juga ada beberapa ciri-ciri badan usaha milik daerah atau yang disebut BUMD. Yang pertama, dimiliki oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten atau kota. Yang ketujuh, Yang kedua, memiliki modalnya berbagai berasal bentuk dari seperti kekayaan daerah PT, yang CV, dipisahkan. firma, dan koperasi. Yang ketiga, Yang ada terakhir, berorientasi fleksibel pada pelayanan dalam publik pengambilan sekaligus keputusan mencari bisnis. keuntungan. Yang keempat, ada fokus pada pengelolaan potensi ekonomi daerah. Yang kelima, pengawasan dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang terakhir, ada keuntungan digunakan untuk pembangunan daerah. Jadi ada beberapa contoh bentuknya. Yang pertama, perusahaan daerah atau PD, perseroan daerah atau PT. Nah, itu tadi penjelasan dari kami mengenai tentang bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Semoga materi ini bermanfaat ya bagi kalian. Terima kasih.